Dulu Bapak Ibu, sebelum ini ada juga Uzair. Uzair ditidurkan Allah selama 100 tahun, mati. Kalau Uzair benar-benar mati, nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Baqarah 259. Ketika Uzair dimatikan Allah 100 tahun lamanya, badannya hancur jadi tanah, dibangkitkan, dia ditanya, berapa lama kau di sini? Bagaimana jawaban Uzair? Yauman au ba'da yaumin, sama dengan jawaban Ashabul Kahfi, sehari atau setengah hari. Apa maknanya tuh Bapak Ibu? Andai Bapak Ibu meninggal dunia hari ini, 1 miliar tahun nanti di alam barzah, hari kiamat datang, bangun dan tidur kita, rasa tidur siang saja Pak. Jadi alam barzah aku lama hitungan dunia, tapi kalau awak masuk ke alam barzah itu Pak, kiamat hari rasa tidur siang saja Pak. Percayalah Pak kamu. Kan kiamat masih lama Pak ya. Menurut hitungan ahli fisika, kiamat ini akan terjadi 6,5 miliar tahun lagi. Itu menurut hitungan ilmiah Pak, berdasarkan usia energi matahari. Karena katanya energi matahari itu usianya 12 miliar tahun, yang sudah digunakan 5,5 miliar tahun. Jadi energi matahari masih tersisa 6,5 miliar tahun. Itu katanya Pak. Andai itu benar, berarti kalau mati kita sekarang Pak, 6 miliar tahun akan berada di alam barzah. Lama itu Pak ya. Tapi walaupun 6 miliar tahun, kalau kiamat datang nanti dibangunkan Bapak Ibu dari tidurnya, rasa tidur siang setengah hari saja rasanya. Begitulah alam barzah itu Pak. Jadi alam barzah itu alam yang tidak lagi terikat dengan dimensi waktu ya. Lalu katanya, nih bawa uang nih, beli makanan ke kota. Jadi satu orang disuruh mencari makanan, tapi pesan mereka menarik Bapak Ibu. Apa pesannya? Falyanzur ayyuha azka ta'aman, tolong cari makanan yang bersih. Masya Allah, ini yang paling hebat dari Ashabul Kahfi nih Bapak Ibu. Parui lapar, nyawa terancam, cari makanan yang bersih. Azka, bukan nelamak Pak. Ashabul Kahfi tidak mencari nelamak loh Pak, mencari yang bersih. Kenapa mereka cari makanan yang bersih? Jawabannya tadi di surat Al-Kahfi ini yang dulu kita bahas ya, di ayat yang ke-13. Kenapa mereka mencari makan yang bersih? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka pemuda yang beriman kepada Allah, dan mereka pemuda yang mendapat hidayah. Jadi iman, hidayah ada kaitannya dengan apa yang kita makan. Orang beriman tidak akan makan kecuali yang bersih. Bila orang selektif terhadap makanan, tidak memakan kecuali yang bersih, disitulah pintu hidayah akan dibukakan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kalau baca di surat Al-Baqarah 172, Al-Baqarah 172, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, bila engkau hendak beribadah kepada Allah, makanlah yang baik-baik. Ternyata makan ini Bapak Ibu dikaitkan dengan iman dan ibadah. Karena memang makan kok Bapak Ibu indikator iman. Itu kenapa Pak? Tapi kalau baca nanti surat Muhammad ayat 12. Apa bedanya orang kafir dan orang beriman makan? Kata Allah, wallazina kafaru yatamatta'un wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir kalau makan seperti binatang ternak. Orang kafir kalau makan seperti binatang ternak. Orang beriman beda dengan orang kafir, beda dengan binatang ternak.
Bagaimana binatang ternak makan? Satu, tak pernah berfikir halal dan haram. Pernah tak apa ibu mencelik kabau tiba di mungko padi orang je tertagun lu ke padi sia ke aja. Tak, dia makan langsung. Binatang ternak tak pernah fikir halal haram. Orang kafir begitu. Orang beriman tak apa. Orang beriman tak akan makan kecuali yang baik-baik. Karena indikator iman tu makanan. Ya. Binatang ternak kalau makan ibu tak ada aturan. Makan, duduk, tagak, bergolek, lari sambil jalan makan. Orang kafir je tu je Pak Ibu. Orang kafir je lah kalau makan ibu sambil berjalan makan. Orang beriman tak, kalau makan duduk. Nabi perintahkan duduk. Kadang-kadang tu ibu-ibu kau ya nak sambil berjalan saya makan duduk beranak. Itu binatang ternak tu. Ya. Ya, kalau orang beriman duduk makannya Pak Ibu. Tu makanya apa Ibu kalau balik stadion sampai duduk jangan suruh orang tagak di kurau dia makan Pak Ibu. Kalau dah ada sampai duduk je makan pai salah. Tak samplop tu deh. Iya Pak Ibu, orang beriman tu begitu. Makan kau diatur, makan kau ibadah, pada sama je binatang makan maklah. Duduk. Tu makok di kampung-kampung, Pak Ibu sampai kini di kampung Pak Ibu di Moro Labu tu. Kalau balik tu Pak Ibu duduk di rumah makan, bajamba, baulangan kato, baru makan. Tak sambil berjalan saya makan, sambil tagak. Sudah tu binatang tu. Tu orang kafir begitu kata Allah, orang kafir kalau makan cu binatang. Orang beriman tak duduk, aturannya ada. Kadang-kadang ibu-ibu kalau sore-sore kau sepanjang komplek kau berjalan makan je cucu, magi makan cucu, magi makan anak. Dari ketik dia aja makan berjalan sampai kadang berjalan makan tu. Kadang gua heran Pak Ibu, yang makan tagak berjalan kau ada orang bodoh lah Pak Ibu. Kadang doktor, kadang profesor makan tagak berjalan, tak kamu ngerti juga kamu Pak Ibu. Duduk makan tu, tu aturannya. Jangan sama je binatang. Yang sama dengan binatang tu orang kafir. Bacalah surat Muhammad ayat 12 tu. Begitu kata Allah itu. Yang paling hebat makan itu kata Allah punya kaitan dengan ibadah. Jangan Bapak Ibu berharap ibadahnya akan bagus kalau makannya tidak baik. Jangan pernah berharap itu. Tak ada rumusnya itu. Kalau makan haram, jangan diharap datang ke masjid ke Bapak Ibu. Tak mungkin. Energi haram untuk yang haram, energi baik untuk yang baik. Percayalah kamu Bapak Ibu. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca surat At-Taubah 18, siapa yang datang meramaikan masjid, ada 6 syaratnya. Salah satunya wa'ataz zakah, orang yang hartanya bersih. Orang kalau hartanya kotor diundang ke masjid juga tiba Bapak Ibu. Yakinlah kamu. Kenapa? Karena makanan itu mempengaruhi ibadah kita. Maka guru ambo lu berseluruh Bapak Ibu. Ya. Kami dulu kadang-kadang mengaji kok Bapak Ibu beraja kok sudah Isya bagai kadang sudah tarawih. Kok bulan Ramadan tu kami sudah tarawih itu mengaji itu. Raja. Pakai cik guru ambo kalau ada entah kalau beko sambil beraja tu makan haram dari itu macam itu cenyo. Ambo jangan tersinggol apa-apa entah kalau entah pun enggak. Ini aku tu kecek guru ambo seluruh guru ambo dulu boleh tu takut kami gitu. Tapi memang makan kok berpengaruh ke ibadah apa Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu tiup mendengar ceramah lalu sian ke ceramah orangnya lalu, tu mulai preso makan dulu ya. Mungkin dak rahmat Allah itu ada salah makan bagi itu. Ya Pak. Nya pengaruh ke makan kawak-kawak. Ya. Ya kok sekali-sekali tak kalau mungkin badan latih. Biasa baca ceramah orangnya lalu. Tu mulai preso makan tu ada salah makan bagi itu Pak. Ya. Itu kenapa Ashabul Kahfi ini tolong cari makanan yang bersih. Begitu kata Nabi Bapak Ibu, sampai-sampai Nabi ada bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, kunna fi qaryati ahlil kitab." Kami dulu pernah lewat di kampungnya orang-orang non-muslim. Tak ada orang Islam, so kampung pun non-muslim saja. Boleh tak kami menggunakan piring dan gelas mereka untuk makan dan minum? Kata Nabi, la ta'kulu min aniyatihim. Jangan kalian menggunakan piring dan gelas mereka untuk makan dan minum. Coba bayangkan Pak. Memakai tempat makan minum mereka saja kita dilarang, apalagi memakan makanan mereka.
Itu hadis sahih itu, Pak. Kenapa dilarang menggunakan piring mereka? Karena piring mereka boleh jadi tadi meletakkan daging babi bagai. Ya. Kenapa gelas mereka tidak boleh dipakai? Karena boleh jadi tadi mereka minum khamar. Khamar ko najis, berarti piring ko gale ko najis. Apa? Kadang buat heran, Pak. Lah jali awak Islam, pai makannya ke rumah makan non muslim tu. Sebanyak ke rumah makan orang Islam punya, mengapa ke situ je? Pipang ke kau makan pe. Carilah yang bersih. Makanya Ashabul Kahfi dak berpesan kepada kaumnya, cari yang paling lama, ndak itulah azka, makanan paling berasi cari walaupun dak lama. Betul sebenarnya kalau bisa ibu ibu. Sebab makan itu ndak hanya kesenangan, makan tu hanya kebutuhan hidup saja. Jangan pernah menjadikan makan tu kesenangan, Bapak Ibu. Saya kadang heran, Bapak Ibu, ada orang sekali makan 500.000, yang dimakannya. Kalau makan kebutuhan Pak 50.000 lah tanggung payah habisnya tu. Bakok sampai 500.000 sekali makan, Bapak Ibu. Kalau ndak di restoran mewah ndak merasa makan dah. La ilaha illallah. Itu sama dengan binatang ternak tadi itu. Makan tu kesenangan hidup. Ashabul Kahfi orang ini pemuda-pemuda. Kalau orang gaib berfikir ciku yo selera dak mau makan tu yo. Kalau orang gaib Pak Ibu, nak kali makan gaib Pak, ya apa ada salah wajar mah. Yo selera dak mau makan itu orang gaib-gaib itu. Memang Allah kalau lah gaib kok Pak, kalau lah 60 muawak, ada 2 nikmat dicabut. 1 nikmat makan, 2 nikmat lalok. Apa kalau mula 60 dicabut yang 2 tu, yakinlah kamu. Nikmat makan cik tu makuk gigi tanggan Tuhan tu. Makuk gigi apa dicabut Tuhan tu. Kata Allah, jangan sadonya makan dan lunak-lunak selai cik Tuhan. Kalau dicabut gigi diganti gigi palsu Pak, tu makan kacang tojin je balik lah, menceret dia. Itu gigi kita dicabut tu Pak, Allah sudah membatasi nikmat makan tu artinya tu. Jangan lama-lama aja makan le yang kau dak kalamu di bumi kau le cik Tuhan, tu bahasa itu. Badah le. Tu makok makan awak dak lama le Pak. Lagi gaib kau dak lama makan le. Yang kedua nikmat lalok. Tu mah kau tu sebantar jago saya tu mah. Lagi gaib kau Pak tiup sebantar jago saya. Lalu kau tipi mana? Kau ada apa-apa umur 60 dah pensiun, bakaru dari jam 8 sampai subuh tu dapat akal itu. Ya. Ya baret buah tu lah busuk tu mah. Bakau dicabut nikmat lalu kau di Tuhan, tahajud le, jago malam mentagak semayang le, banyak bekal ke mati le tu mah. Tapi kau nak bunuh bodoh cuma buang 40 ke bawah aku, ya lama lalu sampai pagi Ibu. Nikmat kalau apa-apa Ibu dicabut nikmat lalu tu mah. Je lalu je le. Tak kalamu le tu. Jago le malam tu le, beribadah le. Itu Ibu. Tu makuk dicabut Tuhan yang 2 tu. Ini pemuda dak orang gaib lo Ibu. Pemuda mencari makan dak lama lo nen barasi. La haula wala quwata illa billah. Begitu hebatnya ajaran agama kita ni Ibu. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu kalau diagi piti di apa, tanyalah dari mana kau Pak, supaya ibu tak makan nendak barasi. Kalau apa pai keluar rumah pai mencari piti, pasan ke Pak yang barasi cari yo Pak. Banyak yo perlu tapi biarlah seketik asa barasi. Itu harusnya Pak. Kerana kebersihan makan itu mempengaruhi sampai ke akhirat. Bahkan kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan-makanan haram pasti neraka tempatnya. Semua daging
yang tumbuh dari makanan-makanan haram, pasti neraka tempatnya. Tu maka takutlah Bapak Ibu yo makanan tu. Tu makanya pesan Nabi, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyu wa la ta'kulu illa min taqiyyin. Kalau kau makan, jangan makan kecuali dari orang takwa. Kau ada orang mentraktir awak makan cali orang tu. Kerajonyo. Lajale kerajo bampuk tu mentraktir awak yo pai. Jangan pereyo Bapak Ibu. Jangan makan kecuali dari orang takwa, kata Nabi. Dan jangan memberi makan kecuali untuk orang takwa pula. Sampai segitunya Pak. Kalau makan kok diagi orang makanan, pastikan makanan kau dari orang takwa. Begitu pentingnya perkara makan kau Bapak Ibu. Sehingga Ashabul Kahfi ketika mencari makanan, katanya tolong cari makanan yang bersih, bukan yang enak, yang bersih. Tidak hebat ya Bapak Ibu ya Ashabul Kahfi kan ya. Nah itulah kenapa kita disuruh puasa tiap tahun Bapak Ibu ya. Nah puasa kok tujuannya membersihkan lemak-lemak haram di badan kita. Itu makanya puasa Ramadan itu membakar artinya Bapak Ibu. Dengan puasa itu maka apa-apa lapang kabeh pinggang apa? Karena lama-lama haram kau dibakar dengan puasa itu Pak. Sehingga kau mati wah, tidak ada dibakar di akhirat nih. Karena sudah diampuni semua. Itu hebatnya puasa. Itu makanya puasa yang benar Bapak Ibu. Bukti puasa itu Bapak Ibu diampuni dosanya, ciri-cirinya susui balik badan. Itu ciri-ciri orang diampuni dosanya. Jadi makanya bulan puasa besok menjelang puasa timbang badan lu. Catat. Sudah puasa timbang lu balik. Kok sama ya baliknya itu dosa stabil nama itu. Kurang dosa itu. Nilai kurang puasa itu susui balik badan tu Pak. Itu tujuan puasa itu. Membakar lama-lama haram di badan kita. Itu kalau tidak di akhirat dibakar nanti. Itu kenapa ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Siapa yang puasa satu hari dia puasa, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifah, dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Apa ya? Sehari dia puasa, dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan, apalagi sebulan. Nah, itulah kenapa lemak-lemak haram kita ini akan dihancurkan dengan ibadah puasa. Tapi jangan tunggu itu dulu. Proses awal harus benar. Makanya Ashabul Kahfi berpesan, carilah makanan yang paling bersih. Nah itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini dulu? Silakan. Beliau ini tetangga dengan non-muslim. Dia pergi makanan dengan orang non-muslim tu. Apa tarimu makanan tu? Sebaiknya kalau ragu apa jangan dimakan. Tapi dia dakiknya tolak atau diambil dimasuk atau sampah langsung. Jangan. Tersinggungnya. Ambil tapi jangan dimakan. Tak boleh. Kata Nabi, jangan kamu makan kecuali dari orang takwa. Karena kita tidak bisa menjamin Pak, cara masak dia, bagaimana prosesnya tadi, apa bahannya tadi. Tidak bisa kita jamin Pak. Dan itu mempengaruhi ibadah kita. Pasti Pak. Makanya apa kalau diundang non muslim ya, kalau catering Pak dari luar mungkin makanlah, tapi kalau inyo yang masak usahakan tidak. Bukan rasis, ini soal keyakinan kita. Dan ini agama kita begitu mengajar. Muamalah pergaulan itu hal yang berbeda. Pergaulan tidak mesti mencampur adukkan semua. Nabi diajak pergi ke ya rumah ibadah menyembah berhala ya sehari,
mereka pun menyembah Allah sehari, lakum dinukum waliyadin.